Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo CS untuk dimintai klarifikasi terkait kasus ijazah Jokowi. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan sebelumnya karena Roy Suryo mangkir pada 2 Juli lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, selain Roy Suryo, Egy Sujana juga diperiksa Polda Metro Jaya. Egy mengatakan persoalan ijazah Jokowi merupakan perkara sederhana dan meminta Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum. Di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir ya? Ya, sekitar itu Bang. Itu sudah menggugat pertama. Dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap. Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama AK waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata. Kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata, logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi. Itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu. Jokowi mendalilkan itu. Siapa yang nuduh buktikan. Itu perdata. Sekarang udah masuk pidana. Yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami. Menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu. Bahwa hukum itu berlogika.
Sebelumnya gelar perkara kasus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Penundaan dikarenakan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada Kamis 3 Juli diundur menjadi hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang. Pihak TPUA menyatakan akan ada sejumlah nama yang dilibatkan. Karena alasan tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun, hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus sesuai dengan jadwal. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim mengenai ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Hasil tersebut berdasarkan survei pada bulan Juni 2025 yang menunjukkan pemerintah mendapatkan raport biru dalam 5 aspek utama. Hal ini disampaikan Menko Polkam saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh raport biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Marcus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Marcus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Marcus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9.